pada saat itu ya. Wah, nostalgia ya. Bodinya itu perpaduan antara logam dan plastik. Lalu depannya kaca. Hai guys, kembali lagi kita mau nostalgia dengan iPhone 2G di channel All Gadgets. Guys, ini adalah handphone yang paling dicari kolektor untuk iPhone ya. Anda tahu ini adalah iPhone pertama di dunia, iPhone 2G. Wow, saya senang sekali bisa dapat handphone ini untuk kita nostalgia dan kita review sama-sama ya. Handphone ini adalah iPhone pertama yang merevolusioner dunia handphone. Bisa dikatakan ini smartphone yang sejati, yang pertama kali rilis 2007 atau 18 tahun lalu, diperkenalkan langsung oleh Steve Jobs. Kalian bisa lihat videonya waktu Steve Jobs memperkenalkan handphone ini. Wow, wartawan pada melongo, cakep, keren, dan beda dari antara yang lain. Rilisnya sendiri di tahun 2007 ada dua tipe, yang 4GB dengan harga $500 dan ini yang 8GB dengan harga $600 atau sekitar 10 jutaan rupiah pada waktu itu guys. Harga yang sangat mahal. Memang dia adalah premium phone. Dan kalian tahu nggak, handphone ini, kan ini handphone mahal, tapi dia terjual 6 juta unit di seluruh dunia. Gile, cakep banget ya. Saya dapat unit yang sangat mulus guys. Seperti biasa ya. Bezelnya pun masih mulus. Untuk hitungan 18 tahun lalu ini cakep ya. Kita lihat speknya. Speknya sendiri itu LCD-nya ini 3,5 inch, 320 x 280, 320 x 480 pixel. Ya, kerapatannya ini enak dilihat di mata guys. Lalu kameranya 2 megapiksel, masih jadul ya. Tapi saya ingat dulu pertama kali pegang handphone ini, hasil kameranya itu udah wow banget. Jernih. Ini hitungan 18 tahun lalu loh. Nah guys, CPU-nya sendiri adalah Samsung 32 bit ARM 412 MHz. Jadi kenceng waktu itu. RAM-nya adalah 128 MB. Baterainya 1400 mAh. Jadi bisa bertahan 2 harian. Jaringannya 2G Edge ya. Buat internetan enak. Nah, sekarang kita masuk ke inovasinya. Inovasi apa yang ada di handphone ini? Yang pertama adalah multi-touch capacitive. Kalian lihat ya, tombolnya cuma satu, tombol home ini. Waktu itu adalah zamannya Nokia dan zamannya BlackBerry, full tombol. Ya, banyak key di depan-depannya. Tapi handphone ini muncul tanpa tombol. Tombolnya cuma di samping, ininya cuma satu. Waktu itu, ya keren ya. Dan dia semuanya dioperasikan cukup dengan jari. Ya, multi-touch guys. Ini inovasi yang bagus ya, multi-touch capacitive namanya. Semua sentuhan cukup dengan jari dan nggak perlu stylus. Nah, pada waktu itu zamannya PDA ya, harus pakai stylus, sedangkan ini pakai jari, enak banget nyentuhnya. Yang kedua adalah gabungan dari 3 perangkat. Ini adalah gabungan dari satu iPod dengan layar besar. Ya, iPod kan untuk dengerin lagu ya. Fungsinya dia 3 perangkat jadi satu, iPod dengan layar lebar, ponsel buat telepon ya. Ini masih dapat sinyal Telkomsel. Kemudian dia juga perangkat multimedia dan sekaligus internetan. Ada Safari di sini. Jadi pada saat itu ya, untuk mengalahkan Sony Walkman dan Nokia Express Music, dia ngeluarin ini guys. Tapi dengan teknologi yang kalah jauh lah mereka itu. Nah, berikutnya yang ketiga, desain mewah dan minimalis. Kalian lihat ya. Kemudian tanpa keyboard fisik ya, membuat dia beda dengan yang lain. Yang keempat guys, ini yang paling menarik, yaitu ekosistem dari aplikasinya dia. Waktu awal dia keluar, itu App Store-nya belum ada. Jadi masih bawaan, lagi pengembangan. 1 tahun kemudian, waktu iPhone 3G keluar, muncullah App Store. Nah, App Store ini dia terbuka untuk pihak ketiga mengembangkan aplikasi, sehingga lihat ya, aplikasinya banyak banget. Ya, orang seneng ya pakai handphone ini, karena aplikasinya banyak yang gratisan dan itu bagus-bagus. Kayak gini nih, ini game bikinan tahun 2008. Bahkan untuk sekarang masih hitungannya bagus dimainin. Dilihat, tuh. Cakep ya. Game-gamenya tuh cakep-cakep. Angry Birds. Ya dulu Symbian ya. Symbian juga gamenya bagus, tapi nggak semasif ini gamenya. iPhone. Zaman itu belum ada Android ya. Sedangkan BB aplikasinya kurang bagus menurut saya. Ekosistem aplikasi yang terbaik di dunia pada saat itu ya. Wah, nostalgia ya. Sambil kuliah, keluarin handphone ini, main handphone ini. Ya, jadi itu kelebihan dari handphone ini. Bisa diisi aplikasi sebanyak-banyaknya. Dan handphone ini tuh nggak beredar resmi di Indonesia. Dia biasanya bawaan AT&T. Jadi harus dihack dulu. Harus ada yang namanya ini guys, Cydia. Cydia ini untuk jailbreak itu, biar dia bisa dimasukin kartu yang lain. Slot kartunya di sini masih pakai mini SIM yang besar ya. Unit yang saya dapat ini udah diganti baterainya. Makanya dia ada bekas buka sedikit ya. Nih di sininya ya. Tapi yang menurut saya ini SIM mulus banget. Salah satu unit termulus yang saya pernah dapetin. Karena logo Apple-nya masih kinclong sekali. Wow, cakep ya guys. Saya pernah pakai handphone ini di tahun 2010, waktu itu harganya 5 juta. Set. Selalu dapatnya telat karena waktu itu nggak punya duit guys. Dia bisa Skype, bisa Yahoo Messengers, dan SMS-nya juga enak. Emailnya pakai juga enak ya. Hasil kameranya bagus, full multimedia. Ya pantas guys, dalam waktu sekejap iPhone langsung mengalahkan lawan-lawannya.
Wah, nostalgia banget. Jadi kalau kalian ada duit, handphone ini sekarang pasarannya 2 juta sampai 5 juta, guys. Ini saya beli dapatnya dengan dus yang ini. Dus 3G, ketukar kayaknya. It's okay, karena mengingat handphone ini sangat langka. Oke guys, kalian mau bikin video apa lagi, gua akan bikinin.